Ada 7 hal yang kita tidak boleh umbar kepada orang banyak. Yang pertama adalah mimpi kita, diumbar-umbar mimpi kita kepada orang yang tidak tepat dan berulang-ulang, kayak gitu loh Mas. Yang kedua, rencana kita, strategi kita, langkah kita ke depan itu nggak boleh. Yang ketiga, permasalahan keluarga kita. Yang keempat, isinya ini ada 4 pilar Mas. Peningkatan mental tahap 1, 2, 3. Lalu setelahnya perubahan mental, perubahan diri, dan perubahan hidup. Ketika kita tidur, pikiran kita ini akan bekerja, akan aktif. Nah, sekarang kita lihat, apa yang kamu repetisi di dalam hidup kamu? Apakah pikiran negatif? Kalau itu pikiran negatif, fokus pada masalah, maka otak kamu akan bekerja mencari masalah lain untuk masuk ke dalam hidup kamu. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu repetisinya tentang pikiran positif, afirmasi positif, perkataan positif, udah tahu ya, pikiran kita akan bekerja mencari peluang ketika kita tidur. Ada 5 kunci LOA dalam pembelajaran saya. Pertama adalah bersyukur dulu. Kayak gitu. Yang kedua adalah ikhlaskan. Yang ketiga adalah self-love. Yang keempat adalah bahagia. Apa yang harus saya lakukan supaya rasa iri ini bisa menjadi momentum terbaik dalam hidup saya gitu loh Mas. Terus saya yakin, ya Allah saya yakin apapun yang Engkau tunjukkan di hadapanku adalah apa yang akan terjadi di masa depanku. Kayak gitu loh Mas. Itu saya ungkapi, saya tulis kayak gitu. Ternyata betul Mas. Gak nyampe sebulan saya diterima kerja di perusahaan yang sama dengan teman saya. Kita ketemu sama Kak Roma lagi. Halo. Masih dengan Mas Rozi, ya. Puasa-puasa kita ngobrol-ngobrol lagi. Kak Roma kayaknya jadwalnya padat banget. Ya. Oh, Masya Allah. Oke, Kak Roma ini sering ngajar loa. Ya. Biasanya loa itu selalu identik dengan kekuatan pikiran, tapi pikiran-pikiran yang positif untuk sebuah proses manifesting gitu. Sementara di banyak kasus, aku menjumpai di saat orang melakukan paradok negatif. Contohnya misalnya, oke, aku puasa untuk anakku, tirakat untuk anakku supaya kemudian lulus masuk di universitas ternama UGM, biar jadi presiden BEM UGM misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba setelah ditirakatin, nggak masuk. Nah, tahun berikutnya, ya mungkin karena udah lelah puasa dan lain sebagainya, dia mulai nggak touch, ya, dia mulai nggak melekat dengan hasil. Terus ya udahlah, masuk ya syukur, nggak masuk ya syukur gitu. Justru masuk. Nah, paradok negatif ini bisa digeneralisir ke banyak sekali case gitu. Bagaimana Kak Roma sebagai praktisi loa juga melihat hal ini gimana? Kalau dari saya memang sering terjadi seperti itu ya Mas Hendra ya. Semakin saya ikhlaskan, itulah kenapa saya udah bilang ada 5 kunci LOA dalam pembelajaran saya. Pertama adalah bersyukur dulu. Kayak gitu. Yang kedua adalah ikhlaskan. Yang ketiga adalah self-love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima adalah usaha. Kalau misalnya sedari awal dia sudah mendikte apa yang dia inginkan, tapi tidak diikhlaskan, dia berekspektasi, dia menunggu, alhamdulillah itu tidak terkabul Mas kebanyakan. Dan orang-orang tuh bingung gitu, apakah aku berpikir negatif dulu baru terjadi? Banyak Mas yang kayak gitu. Bilang, oh aku pikiran negatif terkabul kok. Iya, karena pertama kamu sudah ikhlas, kamu tidak lagi berekspektasi. Karena kamu, udah gitu, gak mungkin, udahlah biarin aja. Rezeki ayo, enggak jangan. Gitu Mas. Nah dia menganggap bahwa kalau aku pikiran negatif itu terkabul. Padahal ikhlasnya lebih tinggi ketika dia berpikir negatif. Ekspektasinya menghilang ketika dia berpikir negatif. Itulah kenapa pola pikir negatifnya jauh lebih dominan daripada pola pikir positifnya. Akhirnya rekayasa mentalnya berada di pemikiran negatif itu Mas. Ikhlasnya ada di titik itu kayak gitu. Kalau Mas Hendra mungkin lebih banyak dia yang positifnya. Tapi itu bisa digunakan untuk teman-teman yang pemula nggak? Karena kan berpikir yang negatif tadi, kita menggunakan force kan, energi force kan. Iya. Kita menggunakan energi force. Misalnya, oke, aku bikin event. Ya udahlah, mau nanti pesertanya 10, 20, nggak apa-apa, tetap jalan aja gitu. Itu kan energi force gitu. Betul. Tapi
Tapi justru kebalikannya yang terjadi gitu. Iya. Tapi apakah itu kemudian skill menggunakan manifesting based on energy force itu bisa ditiru juga, bisa dilakukan untuk mereka yang masih pemula, atau yang pemula harus tahapannya ya menggunakan yang power dengan berpikir yang positif dulu, atau bagaimana? Saya setuju sih sama Mas Hendra. Kalau misalnya dia nggak bisa merekayasa mentalnya di titik posisi positive thinking, it's okay menggunakan yang energi false tadi, yang salah kayak gitu, energi negatifnya nggak masalah. Setiap orang itu punya polanya masing-masing, Mas Hendra. Oke, setuju. I like it. Jadi kayak kalau dia bilang, Kak, aku bisanya kayak gini, oh ya udah terusin aja. Kita nggak bisa memaksakan pola, karena pola A, pola B, pola C sampai Z itu berbeda-beda Mas setiap manusia. Makanya saya tuh kasihnya kan generalisasi ya Mas ya. Apalagi kan saya guru ya Mas. Saya pasti ngajarin ilmu tuh yang benar-benar bisa general, yang bisa dipakai orang banyak tapi diformulasikan dengan caranya sendiri. Kayak gitu loh Mas. Jadi di mana nih titik syukurnya, di mana titik ikhlasnya? Lakukan. Kalau lebih mudah kayak kata Masnya yang negatif ya silahkan. Buat apa dipaksakan? Jadi Karoma sebagai praktisi Loa juga tidak menentang apa tuh namanya pikiran negatif gitu. Yes. Oke, setuju. Oke. Terus gini, ada lagi. Aku sempat ngobrol sama salah satu teman gitu. Aku sama Mas Arif RH. Mas Arif RH itu yang penulis kitab ilmu vibrasi gitu ya. Saya lihat tuh Mas, itu keren banget itu Mas Arif, itu keren banget. Mudah-mudahan suatu hari bisa ketemu ya kan, ngobrol bareng, Masya Allah. Pastilah. Nanti aku aku atur biar bisa ketemu berdua ya. Amin, makasih loh Mas. Ada satu yang menarik, pernyataan atau statement dari Mas Arif RH. Aku pengen tahu bagaimana respon Karoma tentang diving semesta gitu. Terkadang misalnya ini harus mengakui kelemahan. Iya. Mengakui kelemahan Tuhan. Aku kayak nggak kuat deh ya, jangan kasih aku ujian yang kayak gini gitu. Itu justru hasilnya menjadi lebih positif gitu. Itu dia menyebutnya sebagai diving semesta gitu. Jadi butuh trik-trik gitu. Semesta itu kita butuh yang namanya diving gitu. Kayak pengakuan ya Mas ya? Nah, jadi mengakui kelemahan dirinya gitu. Iya, Mungkin benang-benangnya ada di situ. Gimana itu ya? Saya setuju banget Mas, karena iya. kemarin juga kayak gitu. Saya mengakui sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Mas ya. Ya Allah ya Rabbiku, aku udah nggak sanggup kerja di ojol. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah belajar banyak. Nah. Aku merasa sudah tidak sanggup lagi di sini. Kumohon padamu, angkatlah derajatku. Ya Allah, terkonfirmasi nih. Yes Mas, jadi kayak aku udah merasa enough di sini Mas. Kalau ini saya sebenarnya pengen bahas nih. Kalau kemarin tuh saya berpikir ya Allah, ketika aku ketemu lagi dengan Mas Hendra, ada satu ilmu yang pengen aku bahas sama Mas Hendra. Ilmu jijik Mas. Gimana? Baru lagi nih. Iya Mas, jadi ini namanya jijik method. Kita pakai bahasa Inggris ya Mas ya, biar agak ya. sedikit lebih gimana gitu, enough kayak gitu. Jadi perasaan cukup, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya disgusting gitu loh Mas. Disgusting ini karena selalu diucap-ucap sama satu Brian Tracy. Brian Tracy itu bilang sama Jim Rohn, satu lagi. Jim Rohn yang paling luar biasa, dia bilang, ada 3 pertanyaan yang harus kamu tanya dalam diri kamu. Pertama, kamu harus merasa kamu jijik. Haruskah aku selalu di posisi ini sampai aku mati? Kamu harus merasa jijik ketika kamu ingin melangkah. Jadi kayak ngerasa udah gitu loh Mas. Nah kemarin itu saya ngerasa kayak udah aku nggak mau lagi di sini kayak gitu Mas. Kayak diving semesta itu sejalan deh kayaknya Mas. Terus yang kedua, kenapa bukan kamu kayak gitu loh Mas? Kenapa bukan aku yang ada di sana? Kenapa bukan aku yang naik? Kenapa aku ada di sini? Kayak gitu loh Mas. Itu berulang-ulang dia nanya kayak gitu, itu langsung kena banget gitu di hati aku Mas. Langsung ngomong ke Allah, ya Allah, aku ngerasa cukup. Ya Allah ya Rabbiku, aku udah gak sanggup makan cuma 2 kali sehari. Aku ingin makan 3 kali sehari, ya Allah ya Rabbiku. Tolong. Jadi mau makan 2 kali sehari ya dulu? Iya Mas, awalnya cuma sekali sehari. Ya ampun. Itu sahabat aku yang kemarin, yang namanya Silva Mas. Itu yang ngebantuin aku makan Mas. Makanya sekarang tuh ketika aku sukses, aku bawa kemana-mana Mas sahabat aku itu. Aku kenalin sama orang-orang hebat kayak gitu Mas. Jadi kayak biar dia juga tahu, ini loh orang yang lu tolong selama ini gitu. Bisa loh kayak gitu loh Mas. Sekarang alhamdulillah mau makan apapun bisa gitu loh Mas. Misalnya 3 kali sehari ya Mas ya. Aku jadi teringat, aku kenapa jadi berkaca-kaca ya? Lihat orang makan sekali sehari gitu ya. Saya pernah ngalamin. Aku nggak pernah sih. Cuman aku nggak tahu dari dulu tuh gampang tersentuh ketika kemudian ada tetangga atau siapapun yang
ini makannya berapa kali sehari, nggak punya pekerjaan gitu tuh, aku bergelayut terus di dalam Ikut benakku. merasakan. Iya, hampir tiap malam aku selalu memikirkan, sehingga aku nggak ada pilihan yang lain Tuhan gitu ya. Aku pokoknya harus segera level up gitu ya. Iya, iya. Masya Allah. Iya. Masya Allah, level up kayak kelasnya ya Mas ya. Aku teringat aku pernah main ke rumah teman ya. Jadi kebetulan tuh teman sekantor gitu. Beliau diuji atau gimana namanya ya, belum mendapatkan momongan selama 10 tahun. Nah, orangnya tuh baik banget. Terus dia bilang ke aku gini, namanya mungkin ini agak mirip dengan yang disampaikan Kak Roma tadi, tentang doa gugat namanya. Ya Allah, kalau misalnya aku nggak segera dikasih keturunan, aku nggak kuat, aku nggak mau sholat, nggak mau apa-apa gitu. Ya Allah, akhirnya Sebegitunya Mas. istrinya hamil. Subhanallah. Ya, Busus namanya. Ya, istrinya hamil. Terus kemudian setelah hamil, tampan sekali anaknya, namanya Abimanyu. Oke. Kasih nama Abimanyu karena Namanya dia juga keren ya. orang Jawa kan. Ya. Dan itu mengingatkan aku dengan peristiwa itu. Ini kan berarti kan sudah mengakui Iya Mas. ketidakkuatannya terhadap Betul. semesta gitu. Betul, aku setuju banget itu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang sudah tidak sanggup lagi, ya ngaku aja sama Allah. Ngapain sosok kuat? Nah, ngapain sok-sok kuat? Iya, Mas. Apalagi laki-laki ya kan? Ya, kayak contohnya sekarang kan bulan puasa. Ya Allah, aku sudah nggak kuat buka sampai Oh, sore. enggak kayak gitu Mas. Enggak kayak gitu. Bercanda. Akhirnya makan kan Sian. Itu kan contoh simpelnya. Ya Allah ya Rabbiku. Jadi itu menarik. Terus kemudian ini ya, Mas Roji barangkali mungkin bisa kalau misalnya kita lagi sakit hati, salah satu metode untuk kemudian menginstal operating system dan software kemakmuran itu kan pada saat kita sedang emosi yang intensif gitu. Berlebih. Dulu salah satu guruku bilang, Hendra, pada saat kamu bahagia sekali, ya silakan meskipun kamu naik motor atau apa gitu, berhenti dan berdoa, gitu ya. Terus kemudian pada saat kamu sedih, sakit hati sekali gitu, silakan kamu berdoa gitu, karena reticular activating systemnya mulai kebuka katanya. Nah, itu salah satu cara supaya kemudian bisa memasukkan program baru ke bawah sadar kita gitu. Kok saya berkaca-kaca ya Mas dengar ilmunya itu. Jadi setelah kemudian kadang kan kita kan dihadapkan pada sebuah peristiwa yang benar-benar kita tuh sakit hati banget. Ya Allah, aku udah tulus kayak gini, tapi kok masih kayak gitu. Terus akhirnya kan karena kita dulu belum bisa kontrol, kita doakan buruk tuh orang. Iya. Dan aku sering kejadian-kejadian itu menimpa orang gara-gara, ya aku nggak tahu sebabnya, tapi aku melakukan doa yang buruk tuh tadi karena belum bisa kontrol gitu. Tapi suatu hari setelah paham terminologi ini gitu ya, akhirnya ya sudah, sakit hatinya, ya Allah, mudah-mudahan ini jalan supaya aku bisa naik level gitu ya, bisa take off secara kemakmuran gitu. Dan aku sering pakai cara ini gitu. Nah, itu tuh emosi yang intensif tentang pada saat kita bahagia, pada saat kita sakit hati, terus kemudian kita bikin sebuah doa permintaannya itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana Kak Roma? Saya setuju Mas. Setuju lagi? Kalau ya? ada saya catat ini ilmunya Mas. Nanti bisa diulang. Karena jujur Mas, siapapun yang saya temui, saya pasti ngambil ilmunya itu, saya simpan dalam hati saya pikirin lagi gitu. Ini pernah nggak ya kejadian dalam hidup saya gitu Mas. Siapapun yang saya temui pasti Sama selalu dong. saya buat catatan Mas. Cuma masalahnya karena lagi podcast ya nggak mungkin. Iya. Saya setuju tuh Mas, saya pernah ngalamin Mas. Iya, Waktu itu gimana? saya jualan ST Mas. Jadi ada bapak-bapak berdua, satu pakai helm menjaga, pakai motornya masih nyala nih Mas. Bapak-bapak ini datang kepada saya nggak tahu nih Mas hidup apa enggak, bapak-bapak itu datang beli minuman, dia sambil teleponan gitu Mas ya. Saya nggak ngeh, kan lumayan banyak ya Mas yang beli gitu. Tiba-tiba dia bilang, Mbak, saya mau dong 2. Dia bilang gitu ya Mas ya. Oh oke, teh manisnya 2 ya Mbak. Iya, saya buatin Mas. Ngasihlah dia uang 100.000. Nah ketika dia ngasih uang 100.000, saya lagi nyakar nih untuk balikan uangnya gitu Mas. Terus tiba-tiba dia nyeletuk gitu di teleponnya. Nggak jadi es teh manis, maunya es teh pucuk katanya gitu kan. Mbak, teh pucuk di mana ya katanya. Teh pucuk itu apa ya? Dia bilang gitu. Terus saya bingung ya Mas ya. Ini orang kok nggak tahu teh pucuk gitu ya Mas ya. Mbak, nggak jadilah katanya gitu kan. Saya diam tuh Mas. Oh nggak jadi, iya. Kan saya udah balikin duitnya ya Mas ya. Iya. Dan Mas tahu, kan saya balikin duitnya itu 88.000 ya Mas ya. Nah dia gulung-gulung Mas.
Nah, ketika dia pergi, udah dibalikin ST-nya, uangnya udah saya kembaliin, dia udah ngelepas kayak gitu uangnya, dia langsung pergi, ciao gitu loh Mas ya. Terus saya mau ngambil uangnya nih Mas. Udah ada rasa deg-degan, kenapa nggak nyaman yang ngeliat duit ini. Terus pas dibuka itu nggak ada lagi uangnya, masih kayak cuman 33.000 doang. Itu saya nangis kejar Mas. Kenapa saya sampai nangis kayak gitu? Sampai saya kejar Mas orangnya tuh. Dan saya nggak ketemu. Sial iya, capek iya, marah-marah iya, saya sampai nangis. Pergi ke tetangga, terus saya peluk itu ibu-ibu. Ada namanya Bude. Dia dari Surabaya juga. Kayak memang saya ditakdirin ketemu sama orang Surabaya mulu. Baiknya luar biasa Mas, saya sampai ngadu. Itu dia nyolong 50.000, padahal 50.000 itu kala itu Berharga banget ya. banget Mas. Saya kan jualan ST itu kan memang hidupnya di situ Mas. Setelah saya keluar dari ojol, sebenarnya saya pernah keluar dulu dari ojol Mas. Setelah 1 tahun saya keluar, saya nggak tahan. Karena obrolan bapak-bapak di ojol tuh agak sedikit tidak menyenangkan untuk seorang perempuan yang masih single kayak gitu. Iya, gitu ya. Iya. Dia mengakui saya sebagai calon istrinya yang kedua, disebar satu. Dan dia sama istrinya gitu loh Mas. Akhirnya kan istrinya kan ininya ke saya kayak gitu. Terus saya mikir, nggak dulu ya Allah, aku pengen usaha ini aja. Dikasih usaha ST Mas. Diuji sama teman saya dapat pekerjaan 2 digit gajinya. Wow, ya Allah itu irinya luar biasa. Dari situ saya belajar Mas. Apa yang harus saya lakukan supaya rasa iri ini bisa menjadi momentum terbaik dalam hidup saya gitu loh Mas. Terus saya yakin, ya Allah saya yakin apapun yang Engkau tunjukkan di hadapanku adalah apa yang akan terjadi di masa depanku kayak gitu loh Mas. Itu saya ungkapi, saya tulis kayak gitu. Ternyata betul Mas. Gak nyampe sebulan saya diterima kerja di perusahaan yang sama dengan teman saya. Masya Allah, tabarakallah. Diving method kayak Mas Arif. Diving semesta. Diving semesta. Iya. Masya Allah. Oke. Ada nggak satu kejadian barangkali mungkin yang dialami Karomah sendiri atau dialami teman-teman circle-nya barangkali pada saat misalnya kita tuh lagi menghujat orang gitu, atau lagi pokoknya menjelek-jelekan orang gitu yang melakukan kesalahan tertentu gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dia itu melakukan kesalahan yang sama. Ada Mas. Melakukan kesalahan yang sama. Ada. Kalau orang Jawa apa sih? Sengalo bakal melok. Sengalo bakal melok. Yang mengolok-olok bakal ikut gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih itu? If you resist, persis gitu. Atau gimana sih itu? Ya gitulah. Jadi pada saat kemudian kita itu menjelek-jelekan orang, misalnya lagi melakukan kesalahan tertentu gitu, yang kemudian berdasarkan kesepakatan kolektif masyarakat tertentu itu sesuatu yang salah gitu. Terus kemudian dia jelek-jelekan, dia caci maki dan lain sebagainya gitu. Banyak kejadian. Mereka akhirnya mengalami hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Banyak gitu. Mas. Itu tuh kenapa? Cara kerjanya bagaimana kok bisa kayak gitu? Karena ini penting ya. Iya. Karena ini penting supaya kemudian kita lebih hati-hati lagi di dalam Betul, Mas. bertindak gitu. Iya. Ini saya udah ungkapin dalam video saya sampai views-nya itu saking mereka berdebat gitu Mas di dalam komentar kayak gitu. Videonya sampai 1,1 juta di Instagram kayak gitu. Saya bingung ini kenapa orang-orang pada nggak percaya ya. Sebenarnya orang-orang itu nggak percaya kayak gini Mas, ngebahas soal korupsi. Padahal sudah banyak terjadi. Siapa-siapa para banyak kok, cuma memang belum ketahuan aja. Banyak kok yang udah pernah jadi praktisi anti korupsi, ketika dia menjabat dia malah korupsi. Ada banyak kayak gitu. Bener-bener. Banyak kayak gitu Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya tuh ada yang kayak gitu. Dia ngadu ke saya, "Kak, kok kayak gini ya, kayak gini." Iya, karena kamu memprotes kayak gini. Jadi saya jelasin ya Mas ya. Takutnya kan itu aib, saya nggak bisa ngungkapin gitu Mas. Itu terjadi juga. Dan sama saya juga terjadi Mas. Makanya terkadang kalau ada orang yang curhat, saya nggak akan ngejudge. Saya akan berpikir banyak cabangnya. Meskipun orang bilang saya naif. Kan saya berpikir itu selalu ada opsi banyak ya Mas ya. Saya selalu melihat sesuatu itu ya bulatan kayak gitu Mas. Dari sini gimana, dari sini gimana, dari sini gimana. Jadi saya nggak mau ngejudge karena saya takut. Energi yang saya sampaikan malah mantul kepada saya sendiri. Kayak gitu. Jadi ketika orang berkata buruk pada seseorang Mas, dan seseorang itu memaafkannya, maka energi positif kita yang diambil Mas. Energi negatif kita mantul ke kita lagi. Makanya Allah selalu bilang kan, lebih baik diam daripada berkata yang buruk.
Itu penting sih Mas, penting banget. Buat teman-teman omongin yang kaya-kaya aja, yang enak-enak gitu. Ini relate dengan, aku pernah dikasih salah satu nasihat sama Bos Mardigu ya. Iya, Mas Hendra, orang yang cerdas itu hanya orang yang ngomongin atau bercanda sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya gitu. Dan ada satu lagi, aku punya sahabat dekat. Dia itu dulu pernah rugi atau ketipu, itu jumlahnya nggak masuk akal ya. Kalau kita kan paling kelasnya baru ya 200 juta gitu kan, 250 juta gitu ya. Aku pernah ngalamin itu gitu. Tapi aku nggak pengen lagi ya. Aku ngomong ini nggak pengen lagi gitu. Cuman ini sebagai contoh aja gitu. Nah, sahabatku ini ketika kemudian curhat lewat WhatsApp sama aku gitu ya. Dia itu ketipunya tahu nggak berapa? 225 miliar. Ya. wow. Tapi ketika ngetik itu langsung di delete lagi. Tak delete lagi ya. Nanti takutnya aku dibaca semesta menginginkan ini keulang lagi gitu ya. Sampai sebegitunya dia menjaga gitu. Jadi Iya, Mas. hal-hal yang buruk yang sudah terjadi dalam hidupnya tuh nggak dia ulang-ulang lagi supaya Lepas kemudian gitu. nggak dibaca semesta. Kamu menginginkan ini lagi ya? Itu cerita kayak gini saya jadi ingat Mas Hendra. Ah, ah. Terakhir saya masih kemarin tuh saya baca buku dari si Napoleon Hill juga. Tapi ini lebih ke buku yang lainnya. Kekurangan saya itu emang agak sulit menghafal judul gitu loh Mas. Ada 7 hal yang kita tidak boleh umbar kepada orang banyak. Yang pertama adalah mimpi kita, diumbar-umbar mimpi kita kepada orang yang tidak tepat Sepakat. dan berulang-ulang, kayak gitu loh Mas. Yang kedua, rencana kita, strategi kita, langkah kita ke depan itu nggak boleh. Yang ketiga, permasalahan keluarga kita. Iya, iya. Yang keempat, pendapatan kita. Ketika pendapatan kita itu diumbar, maka dia tidak akan bisa lagi ditarik ke dalam jalur rezeki kita, Mas. Kayak gitu. Yang kelima, perbuatan baik kita. Ini nggak bisa diumbar sama sekali. Karena makanya ketika kita, ada di dalam Al-Quran juga, Mas, kalau kita sedekah itu jangan sampai tangan kiri juga tahu gitu, Mas. Iya. Jangan sampai tangan kiri juga tahu, kayak gitu. Dan yang nomor 6, nah ini saya lupa nih yang nomor 6 nih. Apa yang kemarin itu? Oh, ketika kita sudah berhasil, hidup kita meningkat, itu nggak boleh diumbar. Mobil baru, rumah baru. Iya. Keep Itu silent about it. bahayanya apa? Karena, Rasa iri, Mas. nah aku baru mau ngomong nih. Ya. Karena sesungguhnya Iya. ketika kemudian melihat Hairoma itu naik level, orang yang paling benar-benar bahagia dan tulus itu yang paling original adalah ibu yang membesarkan dia sih. Betul, Yang lainnya belum tentu. betul, Pada saat kemudian melihat storymu, betul. dirimu punya mobil yang baru, Ada rasa punya tidak rumah terima. yang baru gitu ya. Iya. Gitu kan? Beda. Saya nggak loh. akan pernah posting sih, Mas. Kalau Nah, saya punya wah, akun. itu Nggak aku akan setuju. mau. Ayo dong dieksplor tentang ini penting buat pembelajaran buat kita semuanya gitu. Teman-teman bisa lihat itu di Instagram saya itu nggak pernah sama sekali posting tentang saya makan apa, saya ada di mana, saya jalan-jalan kemana, saya gimana, nggak pernah. Oke. Saya nggak mau, Mas, karena itu adalah tempat saya untuk berkarya. Saya ingin kasih tahu kepada teman-teman, bukan flexing saya, tapi ilmu yang saya ingin sampaikan, kayak gitu. Nice. Dan saya juga seorang Capricorn, Mas. Privacy itu nomor 1 bagi saya. Dan lucunya beberapa hari terakhir ini, Mas, kok banyak banget ya orang yang nanyain tinggal di mana Kak Roma, nama lengkapnya siapa. Oh iya, aku juga ditanya loh. Iya, Nama gitu, Mas. lengkapnya siapa, rumahnya di mana. Dan Ini- aku bilang sama admin, udahlah yang gitu-gitu nggak usah direspon. Saya bingung gitu loh, Mas. Ini orang mau ngapain ya? Iya. Tujuannya apa gitu loh, Mas? Mau ngelamar kah? Mau bawa gula kopi kan, Iya. dukun. Itu makanya admin saya sampai bingung gitu. Ini kak kasih tahu apa nggak usah. Mau dia nawarin berapa M juga Iya, nggak mau. iya. Kalau mau ketemu ya ketemu aja kayak gitu. Ya Mas ya. Ah. Iya. Dan yang terakhir itu nomor 7 ketika lagi yang 7 ini saya hampir deg-degan, Mas. Saya kayak berpikir apakah saya melakukan ini. Teknik spiritual yang kita lakukan yang sudah berhasil dalam hidup kita itu nggak boleh diumbar ternyata, Mas. Nah, ini nih saya sampai Iya, oh iya, my iya, god. iya. Kan beberapa ada tuh Mas, saya udah nemuin teknik spiritual ala saya sendiri gitu loh, Tapi Mas. beda ya sama circle yang tepat barangkali ya. Iya, mungkin kayak gitu kali ya, Mas ya. Mungkin mereka akan ragu-ragu ketika misalnya nih saya sampaikan gitu. Nanti kalau berdiri tolong digoyang kakinya, tolong digoyang tangannya. Rasa ragu dari mereka, skeptis, tidak percaya, kayak gitu, Mas. Itu akan mempengaruhi ke kita, Mas. Kayak gitu ternyata. Saya langsung,
Oh berarti benar, nggak semua ilmu bisa disampaikan ternyata, betul. Ada 7 berarti ya Mas? Iya, iya, tapi bagus juga sih itu karena mungkin tidak semua orang tuh terkadang gitu kan ngomong tapi ke orang yang sebenarnya dia nggak butuh gitu loh. Oh iya Ya betul. kan? Kadang buang-buang energi aja kan. Iya, iya. Nah, kecuali kemudian misalnya kita itu lagi ngomong sama, oh ini orang ini bener-bener ngefans sama aku, dia butuh di encourage supaya dia naik level dan lain. Itu beda lagi kali konteksnya. Nah, Seperti Mbak yang aku ceritakan tadi, Iya, iya. dia cerita banyak hal ke aku kan biar aku bisa punya film kehidupan yang sama dengan dia, minimal mendekati gitu kan. Iya. Makanya nanti mau tak datangkan di reuni yang di Surabaya, Di Surabaya. itu biar kita semuanya Wow. bisa copy paste Ya. gimana cara dia. Menjadi triluner. Masya Allah, tabarakallah. Itu Menarik. Itu keren sih, Napoleon Hill ya. Napoleon Hill Mas. Oke, Ada 7. oke. 7 hal yang tidak bisa di-share. Dan yang paling penting itu yang peningkatan hidup itu Mas. Itu nggak boleh Itu sebagai pengingat sih. pengingat. Kadang kalau masa lalu kita suram gitu ya, terus kita bisa mencapai manifesting ini itu tuh seolah-olah sebagai ekspresi kegembiraan dan Kegembiraan. kebahagiaan kita gitu ya. Itu selalu kita sebagai pengingat sih buat saya, buat siapapun. Namanya kita belajar kan ya. Iya, iya. Belajar kepada siapapun ya. Guru kita kan 1000 ya. Ya. Banyak ya. Ketemu siapa aja dijadikan guru kayak Kak Roma ya. Saya siapa aja Mas. Harus rendah hati karena ilmu orang itu banyak. Ember kalau ketemu orang baru tuh embernya dikosongin dulu. Kita terima nih. Nah, nanti disaring lagi, kita lihat mana yang cocoknya. Satu jalan nggak sama kita nih. Iya, iya. Kayak gitu Mas. Kalau ketemu orang baru ya nggak usah ditentang kayak gitu, biarin aja dicerita. Oh iya. Oh iya, teman-teman, mumpung Kak Roma bawa buku I Am the King ya. Ini deh nih. Nanti tanggal 6 Maret itu teman-teman yang ikut kelas itu akan dapat buku itu gratis teman-teman. Gratis. Ya, gratis akan dikirim ke alamatnya teman-teman Betul. semuanya gitu ya. Betul sekali. Jadi silakan. Tapi yang daftar kelas udah banyak banget ya. Jadi teman-teman silakan join di kelas Zoom nanti. Ini pokoknya beberapa hari terakhir itu nggak tahu ya. Kak Roma tuh naik di medsos di mana-mana sekarang ya. Masya Allah. Bahkan tabarakallah, sibuk atas podcast izin ke sini ke situ gitu kali. Silakan teman-teman yang mau dapat bukunya nanti bisa join di kelas tanggal 6 Maret. Iya. Tapi kalau misalnya mau beli bukunya aja nanti juga bisa di Ngaji Roso, bisa pre-order dulu. Ready-nya tanggal berapa? Sekitar tanggal berapa? Tanggal 5 Maret akan dikirim. 5 Maret. Atau misalnya teman-teman yang mau nanti di acara Mi'raj Kesadaran yang 28 Maret, kita juga akan nyetok bukunya Kak Roma, I Am the King. Yes. Termasuk yang reuni di Surabaya, kita juga akan bawa buku itu biar teman-teman Masya Allah, bisa dapat tabarakallah, banyak ya. subhanallah. Oke. Mas, Ya, saya ya. mau spill dong isinya. Ayo, biar dong, harus makin dong. yakin. Yes. Isinya ini ada 4 pilar, Mas. Peningkatan mental tahap 1, 2, 3. Lalu setelahnya perubahan mental, perubahan diri, dan perubahan hidup. Jadi benar-benar dari dasar dikoyak kayak gitu dulu Mas, disusun baik-baik kayak gitu. Dan ini ya namanya kita guru ya Mas ya. Gak bisa gitu loh dihilangkan gimana caranya ini ilmu bisa sampai ke yang muda, yang dewasa, yang tua. Yang mateng lah, bukan yang tua, mohon maaf. Yang mateng usianya kayak gitu. Dan bahasanya tenang aja, saya tidak menyukai istilah-istilah yang, karena itu kelemahan saya. Saya ngebawa Mas, saya nggak bisa ngehafal misalnya nih terminologi misalnya kayak gitu. Terus istilah-istilah yang saya sedikit kurang pahami kayak gitu Bahasa Mas. membumi gitu ya. Ya, jadi saya belajar gimana caranya supaya saya bisa mengerti sekali baca. Kan banyak buku yang saya baca nih Mas. Yang membuat saya kurang suka baca buku bahasa Indonesia itu, istilahnya itu kalau menurut saya pribadi itu kurang enak. Iya, oke. Dan saya butuh sampai 10 kali untuk membaca agar saya memahami. Dan alhamdulillah ini buat teman-teman semuanya. Ya, atas izin Allah, bahasanya adalah bahasa yang membumi kayak kata Mas Enda. Ini mudah sekali dibaca. Buat siapapun. Kamu tidak malas membaca buku, kamu cuma malas untuk berpikir. Malas berpikir ya. Iya, karena 10 kali kan Mas biasanya buku yang pakai istilah kayak gitu. Oke. Iya. Jadi di era saat ini itu kan orang pada sibuk memperbarui handphone gitu ya. Iya. Memperbarui mobil gitu. Tapi mereka lupa memperbarui isi pikirannya gitu. Nah, Betul. salah satu caranya ya lewat baca buku dong. Menambah knowledge Mas. ya. Lewat dengerin dialog-dialog yang sekiranya mengencourage dirimu untuk kemudian bertumbuh lebih baik gitu kan. Itu jangan handphonenya aja yang diperbarui, jangan mobilnya aja yang diperbarui, tapi isi kepalanya juga harus diperbarui ya teman-teman semuanya ya. Setuju Mas. Oke.
Mas Rozi, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama Kak Roma ya, bukan Kak Romah ya. Iya, kemarin ada yang Nggak nitip pakai H salam. ya? Enggak. Ini lucu ini. Kemarin kita di Surabaya kan. Oke. Ada mas-mas yang ngefan banget sama Oh, Masya Allah, Kak tabarakallah. Roma. Namanya siapa? Mas Heru. Mas Heru. Halo, Mas Mas Heru Heru. paling nonton. Halo Mas Heru. Ternyata dia, aku titip salam dong. Buat siapa? Kak Roma. Kak Roma itu siapa? Namanya Hai Roma. Kak Roma kita panggilnya kan. Dia dengernya Kak Roma gitu. Oh, I see. Sering sih masa ditambahin H. Oh gitu ya. Jangan, artinya berubah. Kak Roma. Pakai H. Kak Roma pakai H lagi. Gak apa-apa Mas, maklum orang Jawa. Malam ya. Oke, Kak Roma. Kak Roma. Kak Roma. Bagaimana hubungan antara emosi yang intens? Tadi udah. Oh, udah ya? Udah ya. Kamu nggak fokus ya? Fokus, tapi kan Aus Minum nggak sih, dulu Mas? deh kali ya. Minum dulu. I'm fasting. Oh, Asik. Ini semakin bahasa Inggris ya Mas ya lama-lama ya. Oke, go on. Oke. tentang Mengapa repetisi kali ya. Hah? Tentang repetisi kali penting itu. repetisi? Oke, Iya. oke. Mengapa repetisi kata-kata positif bisa mempengaruhi apa namanya reticular activating system dan seberapa cepat efeknya apa namanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ini pakai istilah ya Mas ya. Pakai istilah. Alhamdulillah, untung saya pintar. Jadi saya paham gitu ya Mas ya. Kayak gini, jadi ada yang namanya repetisi pikiran positif. Jadi saya terjemahin dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Ketika teman-teman ingin melakukan repetisi itu bagus. Repetisi yang harus dilakukan adalah afirmasi. Pikiran-pikiran positif ini diulang-ulang ketika kamu mau tidur. Itu wajib, itu harus. Kenapa? Ketika kita mau tidur, alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita itu terbuka lebar untuk ditulis ulang. Oke? Untuk ditulis ulang, dia akan memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa menulis kembali apa sih sebenarnya yang kita inginkan, kita pikirkan, kita impikan atau apapun. Tentang who are you, what do you believe, tentang siapa kamu, what do you believe, apa yang kamu percayai, dan what do you think, apa yang ada di dalam pikiran kamu. Ini diulang-ulang supaya bisa tercatat di pikiran bawah sadar. Dan ketika kita tidur, pikiran kita ini akan bekerja, akan aktif. Nah, sekarang kita lihat, apa yang kamu repetisi di dalam hidup kamu? Apakah pikiran negatif? Kalau itu pikiran negatif, fokus pada masalah, maka otak kamu akan bekerja mencari masalah lain untuk masuk ke dalam hidup kamu. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu repetisinya tentang pikiran positif, afirmasi positif, perkataan positif, udah tahu ya, pikiran kita akan bekerja mencari peluang ketika kita tidur. Sekeren itu loh Mas, ternyata Allah itu maha baik. Subhanallah. Ingat, waktu sunyi itu terbagi atas beberapa bagian. Pertama, kemarin ada yang bingung Mas, waktu mau bangun katanya. Gimana sih kata mau bangun? Iya, kalau kita mau bangun kan kita mulai sedikit sadar Mas. Nah, di saat itu tuh, kita melakukan repetisi juga bisa. Dan ketika kita mau tidur kan sedikit ngantuk dan sedikit sadar gitu loh Mas. Yeah. Nah, di saat itu terbuka gitu loh Mas. Itulah kenapa kalau mau tahajud, kita harus tidur dulu teman-teman. Ya, di situ. Itulah kenapa luar biasa. Itu nyambung semua Mas ternyata Mas. Jadi jangan bilang ya kalau ini tidak sesuai dengan agama. Tapi kan kebanyakan di antara kita kan pada saat disuruh mengulang-ulang diksi atau kalimat yang negatif, itu kan juga nggak berani. Contoh, coba sebelum tidur kamu baca kayak gini, aku pengen mati ditabrak mobil. Nggak ada yang berani loh. Alasannya apa? Takut kejadian gitu. Pertanyaannya, kenapa kalau yang positif kamu nggak takut kejadian? Aduh, betul lagi. Dibalik aja. Betul lagi Mas Hendra. Ya Allah ya Rabbi. Nah tuh guys, itu betul loh pertanyaannya. Ini analoginya bagus banget loh Mas. Iya. Wow. Sehingga ya saya sepakat dengan yang disampaikan Bosman tadi ya, bahwa orang yang cerdas dia hanya berkata, bercanda sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya gitu. Aku dulu waktu kuliah, waktu bercanda sama teman-teman dekatku, inget ya, 5 tahun yang akan datang, nanti banyak orang akan kenal aku. Banyak orang akan lihat aku, kenal aku. Tak pikir aku bakal jadi politisi, diwawancara di televisi gitu Tapi kan. cocok sih Mas. Oh ternyata enggak. Tapi aku selalu bilangnya begitu Kak Roma. Iya, jadi teman-temanku, iya ya, kok bisa ya omonganmu dulu kok sekarang jadi kenyataan gitu ya katanya gitu. Ini bercanda yang positif-positif gitu. Gak boleh ngeluh, ya kan? Dirimu kan udah gak pernah ngeluh kan ya? Alhamdulillah enggak Mas. Enggak ya? Alhamdulillah.
Cuman memang terkadang yang namanya manusia ya Mas ya. Bukan ngeluh sih Mas, jatuhnya kayak ada emosi yang tidak tersampaikan. Paling kayak gitu. Dan kalau misalnya ada emosi yang tidak tersampaikan, itu bisa kita lakukan dengan memakan makanan yang kita sukai, olahraga, kayak gitu, fasting, maksudnya puasa kayak gitu, dan bermain dengan teman sih Mas. Luangin waktu untuk sendiri dan joget-joget. Bukan clubbing ya, bukan. Pokoknya sesuai dengan tingkat kenyamanannya masing-masing Yes, lah ya. betul Mas. Ya, sebelum Mas Roji gitu, penting nggak sih kita tuh bikin pertanyaan yang basisnya itu pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh pikiran bawah sadar kita gitu. Misalnya pada saat kita lagi santai, saat relax gitu, apa ya yang menghalangi aku nggak bisa take off secara kemakmuran? Apa yang menghalangi aku nggak bisa naik level gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh cukup menggugah dan membantu seseorang untuk menemukan, ada yang nggak beres di dalam hidupku gitu. Itu tuh gimana Karma? Itu ilmu sadar Mas. Termasuk dalam kategori ilmu sadar. Ya kan karena seseorang nggak akan berubah tanpa Dia sadar. awareness before change kan, iya kan? Oh, betul. Jadi kesadaran dulu, baru kemudian akan terjadi perubahan. Kayak kemarin Mas, ada yang ngolok-ngolok di komen, dia bilang gini, kan saya sampaikan ya Mas, gimana kita tahu kain sutra? Kalau kita tidak tahu atau tidak menyentuhnya, gimana kita bisa tahu? Terus dia bilang gini, gimana kita bisa tahu itu tai kalau kita tidak menyentuh tainya? Disamain Mas, disamain. Dalam hati ya Mas ya, wow, ini analoginya ternyata bisa mengarah ke negatif ketika seseorang itu pikirannya full sama negatif, kayak gitu ya Mas ya. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman, kita tidak akan pernah bisa memasuki sebuah era atau memasuki sebuah level baru kalau kita tidak tahu itu level ada. Kayak gitu Mas. Ketika saya mulai bekerja Mas, saya mulai tahu, oh ternyata ada orang yang penghasilannya jauh lebih luar biasa dan dia nggak bekerja sama sekali. Luar biasa. Dan ketika saya kenalan lagi sama mentor saya makin tahu, luar biasa. Tinggal ngasilin duit. Ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu tuh Mas. Saya nggak aware. Saya nggak sadar dulu kayak gitu Mas. Kenapa ya aku ada di sini? Kenapa dia bisa ada di situ? Guys, kalau nggak sadar kayak kata Mas Hendra, nggak akan bisa naik. Kita nggak tahu ada tangga itu gitu loh Mas. Kita ngeliatnya ke bawah terus. Sesekali lihat, gua ada di mana? Saya ada di mana nih? Ini ada tangga nggak menuju ke atas? Ini saya bisa naik lagi nggak? Apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu loh Mas. Dan biasanya orang-orang yang sulit untuk berkembang kayak gini tuh karena fixed minded nggak sih Mas? Kayak kata Mas ya di video yang sebelumnya. Itu hati-hati ya guys, tolong jangan analoginya. Mindset ya, aduh, bener sih. Oke. Tapi penting ya kadang kita tuh dihadapkan dengan mentor-mentor yang lebih maju hidupnya daripada kita. Itu kan sangat mendorong banget gitu ya. Banget Mas. Nular banget gitu ya. Nular banget Mas. Bapak ibu kita dulu kan nggak pernah kan ngajak ngomong kita soal apa tuh namanya puluhan juta, ratusan juta, nggak pernah sama sekali ya. Aduh, betul lagi. Ini ada loh Mas di buku Rich Dad Poor Dad ala Robert T. Kiyosaki. Mas baca juga? Baca dong. Itu keren banget sih Mas. Keren banget. Kayak ayah kaya dan ayah miskin kan. Iya, kan itu mama angkat saya kan ini. Yang membesarkan saya itu kan orang kaya. Oh kayak dirimu. Iya lagi. Aduh gila, iya bener-bener. Saya baru pas saya lihat lagi videonya Masnya ya. Waktu dia itu kok mirip ya sama Rich Dad Poor Dad? Iya, makanya aku jadi teringat kisah hidupmu waktu itu baca itu. Aduh ya, jadi ini lagi ya, bilang lagi. Oke. Aku sekarang ingin mengkomparasikan antara kekuatan afirmasi dengan kekuatan pengaruh figur otoritas untuk kemudian menginstal software-software yang kita inginkan terjadi di dalam diri kita gitu. Kita tahu waktu John F. Kennedy sebelum jadi Presiden Amerika Serikat, beliau punya kebiasaan untuk foto tuh gedung putih itu White House difoto, tempelkan di dindingnya. Aku nanti akan duduk di sini sehingga waktu dia mau tidur, jangan belajar dulu, aku nanti bakal duduk di sini. Mau malas-malesan, jangan, aku nanti harus cari relasi yang banyak, networking yang luas gitu kan. Dan itu berpengaruh dalam hidupnya dan itu kejadian. Bosman sebelum kuliah di Amerika juga sama. Waktu dia main kelereng ya, terus kemudian di sakunya itu jatuh tuh gambar White House gitu. Ini apa nih? Amerika. Aku ndak kuliah di sana nanti. Kamu wong dusun masa mungkin kuliah? Enggak, aku pokoknya percaya utuh. Aku nanti bakal kuliah di sana. Dan dia kejadian kuliah di
di sana gitu. Dan itu banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Nah, tapi kalau kemudian dibandingkan dengan kekuatan figur otoritas, itu tuh bagaimana Kak Roma melihatnya? Oh ya Allah ya Rabbiku, ini sebenarnya luar biasa dan itu terjadi dalam hidup aku juga sih Mas. Ibaratnya yang kayak sebelum saya ke Jakarta itu saya selalu nonton film, nonton acara variety show, dan saya senang sekali acara variety show itu. Dan saya selalu bilang, ya Allah, enak kali duduk di situ secara langsung melihat bagaimana artisnya bertepuk tangan di sana, kayak gitu loh Mas. Dan setiap hari yang saya pikirkan kayak gitu Mas, diulang-ulang kayak gitu. Dan saya masih tetap melakukan kegiatan saya, itu satu ya Mas ya. Dan yang paling mendekati seperti apa yang Mas bilang itu adalah di titik ini, yang sekarang. Setiap saya berleha-leha, setiap saya merasa malas, yang saya ingat apa Mas? Wah, nanti aku nggak bisa makan lagi nih 3 kali sehari. Nah, agak kebalik gitu ya Mas ya. Sekarang tuh permasalahan saya ada di situ Mas. Jadi terlalu rajin. Kayak gitu. Jadi ketakutan yang saya rasakan, saya tidak bisa lagi makan 3 kali sehari kalau saya jadi orang yang pemalas. Itu kalau dikomparasi sama yang John F. Kennedy, kira-kira gimana nih menurut Mas Hendra? Saya juga agak sedikit bingung nih. Karena yang terjadi itu sama si John F. Kennedy itu cuma pikiran kalau saya. Tapi John F. Kennedy kan sampai pegang visualisasinya gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan waktu saya yang waktu bayangin Jakarta gitu loh Mas. Itu kan cuma pikiran saya setiap hari saya ulang-ulang kayak gitu. Dan sekarang komparasinya berubah lagi Mas. Saya kalau misalnya ketakutan malah jadi motivasi. Ketakutan malah jadi visualisasi. Kayak gitu loh Mas. Visualisasi kalau misalnya saya berhenti sekarang, saya akan balik lagi ke awal. Kalau saya berhenti sekarang, saya akan balik lagi ke awal. Itu selalu saya ungkapin ketika saya emang lagi malas lagi. Ini namanya manusia ya Mas ya. Jadi tapi terserah ya, mau teman-teman percaya apa enggak ya, bahwa kekuatan afirmasi, kekuatan sugesti, itu tuh sisi positifnya adalah kita nggak gampang kehilangan harapan gitu. Kita nggak gampang putus asa jadi orang gitu. Really? Karena kita udah tahu goals yang kita inginkan tuh nanti aku bakal ke sana gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi dengan adanya impian yang besar, dia akan memproduksi tindakan-tindakan yang besar pula gitu. Makanya hal-hal yang sekiranya nggak penting, yang nggak berkontribusi terhadap jalan hidup kita, itu nggak akan kita lakukan. Narkoba lah, kemudian seks bebas lah, gaya hidup yang hedonis lah. Justru kita melakukan investasi-investasi yang bobot nilainya itu 8-9 atau mendekati angka sempurna gitu kan kira-kira ya. Iya sih Mas, itu mana iya lagi Mas? Yang jual rokok kan nggak ngerokok Mas. Jangan rokok dong. Ya udah jangan rokok. Misalnya yang jual narkoba kan dia nggak pakai narkoba. Ambisinya pengen jadi kaya kan Mas ya. Ingat teman-teman, frekuensi tidak ngomongin tentang moral. Jadi betul. misalnya yang penjual miras gitu ya Mas ya. Nggak tiap hari kan dia konsumsi miras. Nggak dikonsumsi malah. Karena dia merasa itu termasuk dalam bagian ambisinya kayak gitu Mas. Itu betul sih Mas, aku setuju banget. Terus menurut Masnya nih, kalau ada orang yang nggak ambisius, terus bilang kita terlalu ambisius, terlalu duniawi, Mas Hendra setuju nggak? Aku termasuk orang yang percaya bahwa ambisi itu adalah turunan dari cita-cita sih. Jadi menurutku ambisi itu sangat urgent sekali, tetapi ada fase di mana kita harus mulai untuk kemudian ngerem gitu. Karena terlalu ambisi itu jatuhnya banyak orang jatuh. Ada satu titik di mana kemudian kita harus berhenti, kapan kita harus mukul, kapan kita harus bertahan, kapan kita harus rileks. Itu pola itu harus kita ketahui gitu. Karena aku melihat banyak sekali kejadian orang kalau ambisi terus, udahlah jatuh. Aku berani garansi itu. Di mana-mana aku melihat kejadian kayak gitu. Teman-temanku yang sudah naik level gitu ya, yang dia nggak ada kata enough gitu ya. Jadi di satu momen kita harus ada kata enough. Kita harus ambisi lagi, enough lagi gitu. Bayangkan orang kalau nggak punya ambisi, udahlah punyanya motor gitu. Ya udah, stuck di situ itu aja dinikmatin motor, nggak naik level Kak. Iya sih. Kalau aku gitu sih. Tapi gawat juga kalau hidup tuh ngejar terus itu. Jadi aku sampai di titik ini sih, itu bahaya juga sih. Berarti kan intinya kita harus punya teori kan, nggak asal gitu kan ya.
Jadi setiap orang mungkin punya pola sendiri-sendiri gitu ya. Tapi aku mengamati banyak pola kejadian teman-teman tuh yang jatuh gara-gara Kebablas. terlalu ambisius. Kebablas. Berarti harus seimbang, Mas. Menurutku sih gitu. Menurutku gitu. Aku banyak ngobrol sama orang, udahlah kamu udah ngejar aja terus. Jatuh. Bener-bener. Jadi harus ada titik enough, harus berhenti dulu, jeda dulu bahasa yang tepatnya ya. Jeda dulu, sudah bener-bener aku udah nggak kurangan apa-apa Iya. kok. Dan hidup yang paling enak itu kan pada saat kemudian kita sudah nggak merasa butuh apa-apa kan. Cuman itu nggak semua orang bisa mencapai titik situ kali ya. Iya. Prosesnya pertama tetap kita harus ambisi dulu lah, Benar. ngejar cita-cita. Masih muda harus gitulah. Ya ibarat orang boxing kan, UFC kita lihat. Kalau kita mukul terus kan pasti lawannya kan tahu kan celahnya. Oh, I see. Kalau dia sini sikat dari samping Ya, kan. ya. Oh, bener juga. Tapi kamu Kayak- tanya dong sama Kak Roma, jangan aku terus yang nanya gitu. Coba apa gitu. Tapi enak Tanya Mas Hendra apa loh gitu. ngobrol. Bentar, Mas. Gimana? Cece udah dulu ya. Heeh. Udah jangan difoto lagi. Oke. Iya. Asli Oh ya, fotonya. oke. Bagaimana indikasi dengan kelompok yang progresif dapat mempengaruhi cara kita memandang peluang dan batasan diri kita sendiri? Mohon maaf, Mas, sekali lagi. Ya, enak Mas Hendra kan? Iya. Enggak apa-apa, Masnya tanya lagi. Soalnya Iya, tadi saya saya pecah ulang ya, fokus. Prinsipnya Bagaimana- pokoknya identifikasi, maksudnya kita itu kalau berada pada circle yang maju-maju itu seberapa besar gitu pengaruhnya gitu Pengaruhnya kan. Iya. gitu untuk kan. diri kita gitu. Oke. Progresif itu berarti orang-orang yang berkembang, yang mau maju Ya, gitu, Mas. ya. Dan alhamdulillah sekarang memang saya udah seleksi, Mas. Dari dulu memang saya seleksi. Di video yang kemarin juga saya udah sampaikan ke Mas Hendra, bukan? Kalau saya itu memang sangat menyukai orang-orang yang ambisius. Orang-orang yang punya ambisi dalam hidupnya, punya cita-cita dalam hidupnya, kayak seksi aja gitu loh, Mas. Mau perempuan, mau laki-laki. Menurut saya, orang yang punya ambisi, mimpi, cita-cita adalah orang yang seksi. Oke. Kenapa bisa seksi? Pertama, omongannya nggak akan jorok, Mas. Serius. Kan saya perempuan ya, Mas. Iya, iya. Laki-laki yang sukses rata-rata umurnya 35 ke atas semua. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya ketemu Mas Roji, saya ketemu Mas Hendra, ketemu Habib, ketemu mentor saya, ketemu Pak Royke juga yang mentor saya dalam komunikasi kayak gitu. Itu omongannya nggak ada yang jorok, Mas. Tapi ketika saya compare lagi sama orang-orang yang merasa enough, merasa kayak enough-nya itu bukan enough yang baik untuk naik ke atas, bukan, tapi kayak ya udahlah mau gini aja mau gimana. Kayak gitu ya Mas ya, nggak ada ambisi, nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan. Itu omongannya, apa ya bilangnya ya? Kayak verbal abuse, I don't know. Ya, Karena ya, mungkin ya. beda gender kali ya Mas ya. Nah ini yang saya compare, makanya saya senang gitu, makanya saya selalu pengen ketemu Mas Hendra, Mas Roji untuk bisa ngobrol gitu. Karena teman perempuan yang bisa saya ajak ngobrol tentang ilmu kayak gini tuh bisa dihitung jari Mas. Kecuali sahabat saya yang itu emang dia masih bisa. Ya, Tapi ya. selain dari dia, kalau misalnya dia udah kerja gimana? Kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya mempengaruhi perkembangan, iya sih Mas. Hati-hati dalam berteman. Mungkin banyak nih teman-teman yang bilang kayak, wah, teman-teman itu kan nggak boleh dipilih-pilih Kak Roma. Ya harus. Karena energi itu menular Mas. Energi itu menular. Kita ngomongin bisnis dikirain flexing. Kita ngomongin pencapaian dikirain flexing. Ya, Ketika kita mau ngomongin tujuan hidup dikirain flexing. Semuanya jadi serba salah. bener. Komunikasi jadi nggak ada. Kita jadi nggak nyaman, otak kita jadi suntuk. Bener banget. Fungsinya berteman apa? Tapi kalau misalnya saya ngomong, Mas Hendra tahu nggak sih buku saya bisa loh sampai ke Belanda? Ah masa? Ah, responnya beda Mas. Iya. Kayak gitu. Beneran loh Mas, buku saya udah nyampe Belanda Iya loh. dong, percaya dong. Masya Allah, itu kan. Iya. Percaya dong. Kalau udah ngomong soal media sosial itu ya di mana-mana, nggak hanya di Belanda, di Iya, Amerika, Masya di Allah, mana-mana. tabarakallah. Kayaknya itu penonton ngaji Roso deh Mas. Dan Kak Roma Iya. pada saat acara-acara reuninya Ngaji Roso itu di Bandan Revolution itu mereka datang dari jauh-jauh tuh dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, dari Singapura, dari mana? Subhanallah. Gitu memang. Oke, tapi aku tertarik ya soal yang disampaikan Kak Roma tadi. Itu artinya bahwa Kak Roma tuh oke lah ya berteman dengan siapa aja oke. Tapi untuk yang teman nongkrong pilih-pilih ya. Banget Mas. Pilih-pilih ya. Banget. Oke, karena itu kaitannya sama vibrasi dan lain Betul. sebagainya gitu ya. Dan ada ungkapan
pikiran tinggi itu berbicara tentang ide, pikiran sedang itu berbicara tentang kejadian, pikiran rendah itu membicarakan orang lain. Itu mungkin yang salah satu Betul yang lagi. menyebabkan ya. Iya mas. Apalagi kalau misalnya nih mas, teman saya ini cerita tentang keburukan orang lain, itu saya langsung stres mas. Saya langsung stres, kenapa? Karena saya Betul. tahu yang namanya perpindahan energi mas. Ketika kita ngomongin seseorang, kita akan ngalamin hal yang sama. Itu yang saya takutkan. Nah, ketika dia udah mulai ngomong kayak gitu, mending saya traktir dia makan deh. Kita pergi kemana kayak Iya gitu. sih, betul. Jangan ngomongin itu lagi kayak gitu. Lebih baik kayak gitu sih mas. Kalau menurut saya, itulah kenapa saya milih-milih teman. Nanti kalau saya omongin dikirain saya sok suci gitu loh mas. Iya. Mas Arif juga sering ngasih pesan ya. Kopi data kesuksesan yang paling cepat itu adalah ketika kita ketemu langsung. Wah, gitu katanya. Masya Allah. Bener loh itu. Tangan-tangan bener loh. Bahkan kopi data jarak jauh aja kita bisa kok. Bener. Lewat apa tuh namanya? Itu serius, atensi, Mas? koneksi, intensi gitu ya. Itu kan, itu tuh rumusnya Mas Arif tuh kayak gitu. Kopi data kesuksesan jarak jauh gitu. Saat Oke. kemudian kita memberikan atensi kepada orang, kita terkoneksi, intensi gitu. Dan aku ngalamin sendiri. Ya, kalau mau cepat, lebih cepat ya ketemu langsung ya. dong. Offline Ketemu ya, Mas, ya? langsung. Iya. Offline. Oke. Jadi itu sangat ngefek, makanya butuh mentoring tadi kan, butuh Itu mentor, butuh, Mas. ya kan. Butuh. Aku juga sama kok, pas lagi gitu, ngecasnya ya langsung WhatsApp salah satu orang yang aku kagumi gitu. Mau ketemu gitu ya. Dan itu penting ya. Iya. Kapan tadi kita sempet ya ngecas di mana? Mojokerto ya? Mojokerto. Itu orang keren banget itu. Wah, keren. Dia nggak mau in frame kamera. Oh, jangan dibahas itu. Oh gitu. Itu tuh Masya Allah. kita Keren dikasih. banget ya mas ya. Aduh, pokoknya Luar biasa Luar ya, biasa Mas, ya. ya Itu pengalamannya nanti- juga. Nanti di balik kamera kayak bisa cerita ya mas ya. Bisa, bisa. itu bakal seru ngaji Roso kalau pikiran-pikiran beliau kita tuangkan nanti ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita ada kesanggupan ya. Mudah-mudahan. Ada kesanggupan untuk menerima challenge beliau. Saya tuh gitu mau ya. keluar dari rumahnya masih berat banget. Iya, aduh. Pengen duduk aja di sana. Aduh, keren sih itu orang Pengen cerita keren terus sih. mas. Ya, kita yang pengen duduk di sana gitu loh. Padahal waktu itu sudah berjalan sampai hampir malam kan masih kita di sana. Wow, pasti seenak apa itu ngobrolannya. Udah bisa ketebak sih itu mas. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya. Amin, Allahumma amin. Jadi Semoga dimudahkan. prinsipnya gini ya Kak Roma ya. Kalau Iya. misalnya dalam konsep untuk kemudian menanamkan apa tuh program-program yang baru di pikiran bawah sadar itu kan metodenya kan banyak. Iya. Jadi semakin banyak metode yang kita gunakan dan kita relate, kita nyaman, semakin cepat gitu kah? Atau gimana? Atau udahlah telateni satu metode aja gitu? Atau seperti apa? Kemarin saya ngelihat kelasnya Teh Febi. Hah, Ada brosurnya. yes. Ada satu perkataan yang sangat mengganggu mata saya gitu loh mas. Hmm. Quantum leap. Ya. Quantum leap. Oke. Ya, saya searching tuh mas. Apa sih quantum leap ini? Apa? Kayak gitu. Saya searching ternyata itu hampir selaras dengan ilmu jiji tadi mas. Oke. Ada di mana di saat dia merasa udah, gue harus Kembali. pindah ke realita yang sebenarnya di 4D itu ada, dipindahin ke 4D. Oke. Dari yang 5D ke 4D. Segala sesuatu realita yang belum terjadi di dalam hidup kita ditarik sebegitunya biar masuk ke dalam hidup realita kita. Teman-teman itu bagus banget Quantum Leaps. Kalau misalnya TVB maju lagi tentang Quantum Leaps, kayaknya saya mau hadir deh. Kapan-kapan ketemu sama Teh Febi ya? Iya, yang bahas tentang Quantum Leap itu saya penasaran Iya, banget tuh mas. iya. Padahal baru sekilas loh mas. Kan saya buka Instagram gitu ya mas ya. Terus langsung teng Quantum Leaps. Apa ini? Ternyata saya ngalamin. Mas. Iya. Ini kayak ilmu jiji yang luar biasa itu loh mas. Ini kok bisa saya nggak punya kayak gitu loh mas. Apa yang kurang dari saya? Coba kalau saya bayangin saya punya itu, saya nikmatin, saya syukurin, saya ikhlasin. Mungkin kayaknya lebih keren penjelasannya TVB kali ya mas ya. Jadi prinsipnya teman-teman selama 24 jam, selama 1 hari 1 malam, luangkan waktu 5 menit atau berapa untuk dalam kondisi yang sangat rileks, di alpha state mungkin ya. Terus kemudian bikin panggung imajinasi gitu. Ketika teman-teman meng-create panggung imajinasi, bayangkan di tempat yang sangat rileks, damai gitu ya. Dan pokoknya peaceful lah ya. Terus kemudian hadirkan rasa syukurnya, rasa bahagianya, emosinya dihadirkan sekarang gitu, bahwa itu udah kejadian gitu dan bahagia banget. Itu quantum leap ya teman-teman ya. Dan itu sangat membantu sih, sangat membantu bahwa sadar kita menginginkan apa, kita kayak dibaca semesta itu bisa jadi merespon gitu. Oh ini orang ini pengen kejadian kayak gini gitu ya. Dan itu ilmu yang kalau bahasa Kak Roma itu usaha intuisi. Nah, gitu ya.
Betul lagi. Iya nggak sih? Iya, menciptakan Alhamdulillah. panggung imajinasi untuk mengubah jalur takdir kita. Kamu pernah nggak sih? Pernah dong. Saya kan teman-teman saya kan pas waktu di Bali kan banyak saya belajar dari teman-teman Eropa. Mereka itu suka cari tempat yang rileks, pergi ke hutan. Saya pertama ngapain orang ini pergi jauh-jauh dari kota terus menyendiri di tengah-tengah hutan sambil duduk, sambil apapun dah. Yang penting mereka rileks. Itu sudah Tapi dilakukan banyak orang. yang Rozi pelajari, habit mereka tuh orang-orang bule pada saat liburan tuh yang perlu kita contoh tuh apa? Misalnya pas dia lagi berada di pinggir kolam gitu kan, apa? Yang perlu kita contoh ya mereka bisa melepaskan gitu loh. Sadar ini apa namanya kebutuhan saya untuk afternya gitu. Jadi mereka itu rileks, melepaskan penat mungkin ya, mencari imajinasi dan mereka lihat sendiri kan bule-bule hidupnya kan. Mereka kan tahu kan kapan kemudian waktunya bekerja dan kapan waktunya istirahat, relaksasi kapan diri waktunya ya, benar healing. banget. Dan pada saat di pinggir kolam rata-rata ya 90% bule itu baca buku loh. Baca buku. Saya senang banget baca buku, Mas. Kalau Jangan- ngeliat laki-laki baca buku, Mas, Jangankan di pinggir nggak kolam loh suka Mas. saya. Mereka di pinggir pantai pun pasti bawa buku gitu loh. Iya, Mas, betul. Nggak pernah lepas dari buku. Bahkan ngapain aja di tengah hutan dimanapun saya lihat. Saya kan dulu sempat jadi guide kan. Nganter mereka itu setiap hari bawa buku. Dan ada beberapa buku yang saya simpan di rumah gitu loh, Masya Allah. yang dikasih ke saya. Nah, mereka tahu itu. Kalau kesadaran kita seperti mereka kan ya mungkin kehidupan kita bisa berubah gitu loh. Aku pengen menggali tadi yang Karoma yang soal apa tuh namanya Apa tuh, Mas? penyerahan diri tadi loh, mengakui kekurangan kita Oh, gitu loh. I see. Iya, Itu iya. tuh untuk membedakan bahwa kita tuh memang benar-benar itu bukan sebuah penyerahan diri, tapi itu adalah ya memang kamu lemah aja jadi orang gitu. Itu membedakannya gimana kira-kira gitu? Kita kan tidak mengumbar, Mas. Oke. Kita kan ngakunya ke Allah. Allah kan maha segala-galanya. Iya, iya. Kita mengakui kelemahan kita. Ibaratnya kita mengakui, kita bersedih hati, tapi kita masih meminta. Ya Allah, aku merasa aku tidak kuat lagi, aku tidak sanggup lagi. Mohon pertolonganmu. Itu kan kita mengakui kita butuh, sangat-sangat butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, kayak sip. gitu loh, Mas Hendra. Itu bukan sebuah kelemahan kalau menurut saya. Justru kayak sebuah pengakuan bahwa kita itu manusia yang memang tidak sempurna dan masih ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak mengakui sebagai hamba nggak sih, Mas? Kalau menurut saya, Mas ya. Iya. Oke deh, menarik itu ya. Aku kok kayak dejavu Mas, sudah pernah ngedengerin Kak Roma ngomong kayak gini ya. Oh, kita jeda, Mas. Serius. Tak inget kapan ya aku dengerin dia. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Sekarang aku masuk ke ini Mas Rozi. Kita coba memberikan beberapa potret kehidupan yang nyata, yang real gitu ya. Terus kemudian solusinya. Karena kalau ngobrol sama Kak Roma itu kan beliau tuh konsultan yang hebat ya. Aku Amin. melihat potensi Sepakat. luar biasa Sepakat. itu ya. Amin. Nah, Amin. misalnya ada kejadian kayak gini nih. Ada seorang wirausahawan. Nah, Oke. misalnya Mas Rozi nih, wirausahawan, dia kan jualan beras banyak nih. Oke. Handle banyak jualan-jualan beras di Jawa Timur gitu. Jadi teman-teman yang butuh beras nanti silakan hubungi Mas Rozi ya. Misalnya dia gagal 2 kali nih dalam usahanya lah, entah apapun itu. Bagaimana dia itu bisa menggunakan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, paradoks negatif tadi gitu. Menggunakan teknik yang negatif thinking tadi, atau kemudian penyerahan diri total tadi. Contohnya bagaimana Kak Roma supaya kemudian dia tidak mengalami kegagalan yang ketiga, keempat dan seterusnya tadi gitu. Gimana Baik. tuh tekniknya? Baik. Kalau menurut saya ya, Mas ya, ini bedahnya banyak ya, Mas ya. Pertama, kalau misalnya paradok tentang ilmu false yang ya tentang pikiran negatif kayak gitu, itu kayaknya opsinya dipakai untuk ke terakhir deh, Mas. Oke, sip, setuju. Itu terakhir dulu. Opsi yang kedua adalah penyerahan diri. Kalau misalnya kita tidak berbakat di jualan beras, ganti. Nggak ada salahnya, Mas. Oke. Kemarin, saya juga suka banget berbisnis, Mas. Suka banget berbisnis, tapi selalu gagal. Selalu hujan. Saya kan bisnis minuman ya, Mas ya. Selalu hujan. Demi Allah, Mas. Saya nggak bohong. Selalu hujan, Mas. Saya bingung. Kenapa saya jualan es selalu hujan? Seolah-olah itu waktunya hujan gitu loh, Mas. Tapi waktu saya nggak jualan es, Nggak hujan. saya jualan lain, nggak hujan. Terus saya mikir lagi, ini kenapa ya?
Akhirnya saya baca garis tangan ya Mas ya. Setelah saya menemukan jati diri saya gitu loh Mas. Ternyata saya berhubung dengan sosial. Oh iya. Saya sangat berbakat di bagian konsultan, baca pola, sosialisasi, dan tentang kemanusiaan. Kayak gitu loh Mas. Saya akan naik tajam di situ. Terus saya berpikir, kalau saya suka bisnis, berarti saya harus lepas dulu nih bisnis yang lain, berarti kasih ke orang lain bisnis yang saya sukain, bisnis yang saya berbakat di situ, itu yang saya kelola. Itu poin yang kedua ya Mas ya, penyerahan diri. Kayak kalau nggak berhasil berarti aku bakatnya di tempat yang lain. Berarti bakat dulu ya? Gini loh Mas, kalau misalnya kita udah nyoba berkali-kali gagal dan kita berpikir kayak ini salahnya di mana ya, artinya kita harus buang ego kita dulu. Kita harus singkirin dulu egonya, dipindahin dulu. Ini di mana salahnya? Kita buka dulu, kita bedah dulu. Penyerahan diri dulu, ya Allah, aku sedikit bodoh bisnis di sini, gagal terus ya Allah. Tolong beri aku petunjuk. Salahnya di mana? Apakah di bagian sistem manajerial bisnisku? Apakah sistem keuangan bisnisku? Ataukah memang aku yang tidak cocok untuk bisnis di bagian ini? Kayak gitu loh Mas. Karena saya melakukan itu Mas, apa yang cocok untuk aku? Tolong beri petunjuk ya Allah ya Rabbi. Itu kan penyerahan diri ya Mas. Iya. Dan opsi yang paling pertama adalah ikhlaskan. Oke. Kalau misalnya mau tetap ada di situ, ya udah ikhlas aja. Apapun yang terjadi, whatever happen, ikhlaskan. Yakin aja bahwa di masa depan akan ada hal yang lebih luar biasa dari semua kehilangan yang sudah pernah terjadi di dalam hidup kita. Itu ada 3 opsi, Mas. Mau pilih yang mana? Iya. Ini jawabannya perfect banget. Alhamdulillah itu mana yang nyamannya gitu loh Mas. Iya. Kalau saya lebih pilih nomor 2. Saya nggak mau buang-buang waktu soalnya Mas. Karena yang pertama itu kan kayak trial and error lagi. Berarti gitu. ST-nya dititipin ke Tuhan dulu ya? Iya, Kita kayak lanjut gitu. ke- Ya, Karena terobos.